Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Yulia Priyahartini, Widya Iswara dari Pusdiklat Pegawai Kemendikbud Ristek. Dan saya akan membawakan tentang program inovasi saya terkait dalam program pembelajaran. Transformasi pembelajaran saat ini setelah terjadi sebuah perubahan dari kelas offline menjadi kelas daring. Pembelajaran dalam kelas virtual membatasi peserta dalam room meeting yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Widya Iswara, bagi Widya Iswara tersebut untuk menumbuhkan engage antar Widya Iswara maupun engage antar peserta dengan peserta. Selain engage pada beberapa pelatihan yang perlu adanya proses internalisasi nilai-nilai pada materi-materi pelatihan tersebut, perlu adanya sebuah kreativitas dalam ruangan yang terbatas di dalam ruang virtual. Untuk itu, saya membuat sebuah program inovasi dalam pembelajaran, yaitu transformasi pembelajaran berbasis game virtual dalam pelatihan sosial kultural. Tujuan dari penggunaan game virtual dalam pembelajaran kelas pelatihan adalah yang pertama itu bisa membantu peserta meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Kedua, materi yang dijelaskan lebih jelas, tidak bersifat verbalistik sehingga memudahkan untuk proses internalisasi. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menarik atau bermakna kepada peserta pelatihan. Yang keempat, meningkatkan engage antar peserta dan peserta, kemudian peserta dengan fasilitator. Dan yang terakhir adalah internalisasi nilai-nilai yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran lebih mudah dengan adanya proses permainan. Manfaat dari penggunaan game dalam kelas virtual yang pertama, yaitu bermanfaat sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran dengan menarik, merangsang pikiran dan kreativitas, kemudian menciptakan lingkungan kelas daring yang menarik, aman, dan menyenangkan, meningkatkan logika dan pemahaman pemain tentang informasi yang diperolehnya saat menggunakan game tersebut, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Mengapa game virtual? Dengan adanya transformasi dalam dunia digital, termasuk kegiatan-kegiatan pembelajaran lebih banyak dilakukan di ruang virtual di mana ada proses keterbatasan dalam menciptakan engage peserta dengan peserta, kemudian fasilitator dengan peserta, dan dengan game virtual ini, proses interaksi yang lebih interaktif antar peserta, peserta dengan pelatih, maka dalam pelatihan sosial kultural secara online perlu adanya kreativitas. Transformasi pembelajaran dalam ruang digital. Untuk bisa terlaksana proses pembelajaran dalam ruang digital, maka
Beberapa media yang dapat digunakan sebagai room virtual adalah yang pertama, Webex, Gmeet, Zoom. Untuk mendukung aplikasi tersebut, ada beberapa aplikasi digital yang dapat digunakan dalam ruang virtual sebagai media interaktif, yaitu ada Breakout Room, ada Room Chat, ada Reaction, di sini di mana peserta bisa raise hand, ataupun memberikan applause, ataupun memberikan tanda jempol, itu bisa dilakukan dengan aplikasi Reaction. Kemudian ada Whiteboard Zoom, ada juga Share Screen, kemudian ada Polling, dan beberapa aplikasi pada setting virtual effect dan lainnya. Beberapa aplikasi supporting dalam kelas digital yang dapat digunakan sebagai media game adalah Jamboard, Whiteboard, Breakout Room, Miro, Canva, Mentimeter, Wordwall, dan Wheel of Name. Beberapa kegiatan game virtual yang dapat dilakukan di main room atau di breakout room saat diskusi yaitu: 1. Game milik siapa ini? Peserta dalam breakout room memilih barang-barang milik kelompok dan barang-barang tersebut adanya di aplikasi Jamboard. Ini merupakan internalisasi nilai-nilai demokrasi. Kemudian game mencari harta karun. Ini menggunakan breakout room untuk peserta diskusi dan aplikasi Jamboard. Dan ini merupakan internalisasi nilai-nilai toleransi. Kemudian ada game membangun gedung impian. Di dalam game membangun gedung impian ini, peserta akan diskusi dalam ruang breakout room untuk membangun sebuah gedung impian dengan divideokan oleh mereka menggunakan barang-barang yang ada di sekitar peserta yang ditunjuk oleh kelompok. Dan juga bisa dimodifikasi dengan metode kolase. Jadi peserta bisa membangun gedung impiannya dengan membuat kolase, bisa menggunakan Canva ataupun menggunakan aplikasi lainnya. Dan ini internalisasi nilai-nilai persatuan. Kemudian dalam membangun gedung impian juga merupakan adalah internalisasi dari nilai gotong royong dan kebersamaan. Kemudian ada game menggambar wajah. Game menggambar wajah ini merupakan bagaimana peserta berdiskusi dan mereka menggambar wajah di dalam whiteboard sesuai dengan kesepakatan setelah didiskusikan dalam ruang breakout room. Dan ada lagi satu game yaitu Body Talk, yaitu peserta menebak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh peserta lainnya yang sudah disepakati dalam kelompok. Ini merupakan internalisasi nilai dari kerukunan dan keadilan. Dia mau sniper aku tapi tidak tahu kemana ya. Demikian gambaran dari bagaimana penggunaan game dalam kelas virtual dan utamanya bisa digunakan dalam materi-materi yang membutuhkan nilai-nilai internalisasi. Demikian, saya Yulia Prihartini. Sampai ketemu di video yang lain. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.